This is a healthy peat swamp forest, and this is peat, a carbon storage. Peat consists of the remains of fallen trees, branches, leaves, and other plant matter that have been building up in waterlogged conditions for thousands of years, forming a peat dome. It rains a lot in the peat swamp forest. The forest cover and sponge-like nature of the peatland ensures that the peat remains saturated with water. These conditions bring the decomposition process to a halt, and so the carbon remains safely stored away. Until someone comes along with a saw, cuts down some trees, and digs a trench to flush the timber out of the forest. Water that was previously trapped in the peatland starts to flow out of the ditch. For the first time, large amounts of sunlight enter the forest. The temperature goes up. The peat near the ditch dries out. Oxygen enters the peat, and the peat begins to decompose. Solid carbon turns to carbon dioxide, traveling up and away. At this scale, the impacts are relatively small. The peatland forest will grow back and continue to trap vast amounts of carbon whilst providing important goods and services for local communities. It's when you go large scale that everything changes. Bulldozers and excavators cut through the forest. Large canals and trenches make way for timber transport and other products intended for planting in the future. Water flows out of the peatland. Sustained drainage causes the water table to go down. As a direct result, the peat dome starts to subside. The added elements of sunlight and oxygen cause the release of carbon dioxide. Seasonal peat fires further accelerate the process, sending vast amounts of carbon dioxide and other greenhouse gases into the atmosphere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas 4B, Pendidikan Biologi, akan membahas mengenai lahan basah. Tema yang akan dibahas kali ini adalah mengetahui dua lahan basah, Hina dan Nalugomon, di Taman Nasional Nairobi dengan membandingkan komposisi tanaman di sekitarnya. Sebelumnya, apakah kalian tahu mengenai lahan basah? Lahan basah adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen atau musiman. Untuk karakteristik dari lahan basah sendiri, yaitu yang pertama, ekosistem lahan basah merupakan areal yang rentan, sehingga pemanfaatan areal ini harus memperhatikan kondisi ekologis dari lingkungan. Yang kedua, lahan basah adalah istilah kolektif tentang ekosistem yang pembentukannya berupa air dan proses serta cirinya terutama dikendalikan air. Lahan basah ditakrifkan berdasarkan 3 parameter, yaitu hidrologi, vegetasi, hidrofitik, dan tanah hidrik. Untuk poin yang keempat, perubahan lingkungan, adaptasi lingkungan, dan manusia menjadi faktor terpenting bagi komposisi spesies tanaman dari lingkungan lahan basah. Untuk poin yang terakhir, pengaruh habitat di lahan basah, yaitu pembukaan lahan, pembangunan, pemukiman, dan pengeringan lahan basah. Lahan basah Hina dan Nalugomon memiliki komposisi spesies tanaman yang beragam berdasarkan jumlah total spesies dan Shannon Indeks Keanekaragaman Spesies Tanaman H-aksen. Demikian juga dengan spesies tanaman yang paling umum, angka tertinggi di lahan basah Hina dan angka terendah berada di lahan basah Nalugomon. Tanaman yang paling sering dan dominan spesies di lahan basah Hina adalah penyelaman Cyperus di habitat lahan basah, sementara Cynodon dactylon, Digittaria scalarum, Temenda triandra, dan Heterobocontortus dominan di habitat darat di sekitar bendungan.
Pada lahan basah Nalogomon, tipe dominensis adalah yang paling dominan di lahan basah. Sedangkan di dataran habitat di sekitar bendungan, spesies yang paling sering adalah Hyperhemia rufa, Isaemum branchiaterum, Temenda trianda, dan Acacia gerandii. Perbedaan dalam spesies tanaman. Untuk poin yang pertama, lahan basah hina lebih beragam Sanon H. aksen 2259 dalam bentuk komposisi spesies dibandingkan dengan situs lahan basah Nalogomon Sanon H. aksen 2095. Claude Elwood Sanon, di mana H. aksen adalah nilai indeks Sanon, Streeck-Wiener, dan Pi sama dengan proporsi dari tiap spesies I. Jadi H. aksen adalah jumlah dari seluruh Pi, len Pi, untuk semua spesies dalam komunitas. Jadi, lahan basah hina memiliki 2.259 spesies dalam komunitas. Sedangkan di lahan basah Nalogomon memiliki 2.095 spesies dalam komunitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lahan basah hina lebih unggul spesies dalam komunitasnya daripada lahan basah Nalogomon. Untuk poin yang kedua, bendungan hina yang menerima airnya sebagian besar berasal dari pemukiman manusia kota Istad. Ditemukan eutrofikasi dengan kadar fosfat dan nitrat yang lebih tinggi dibandingkan dengan bendungan Nalogomon. Biasanya, eutrofikasi ini disebabkan oleh kegiatan-kegiatan pertanian. Untuk poin yang ketiga, 3 proses penting dianggap memainkan peran penting dalam menentukan keanekaragaman ekosistem dari 2 lahan basah ini, yaitu pengucilan kompetitif, gangguan, dan heterogenitas lingkungan. Ini menurut Connell 1978. Untuk poin yang keempat, karena gangguan habitat yang disebabkan oleh intens pengembalaan satwa liar dan dampak dari kegiatan manusia, misalnya pemukiman di kawasan kota yang berasal dari luar batas taman melalui aliran air. Sekian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.